Sebuah persegi panjang kecil akan muncul di bawah panah yang menunjukkan bahwa teman sinau sedang menggerakkan teks. Kemudian lepaskan mouse dan teks akan muncul di Halo, selamat datang kembali di channel Sinau Otodidak. Jika teman sinau baru menggunakan Microsoft Word, maka teman sinau tidak salah berkunjung di channel ini karena kita akan mempelajari dasar-dasar mengetik, mengedit, dan mengorganisasikan teks. Jadi tugas-tugas dasar yang harus kita kuasai dalam mengoperasikan Word, yaitu menambah, menghapus, dan memindahkan teks dalam dokumen, dan bagaimana cara memotong, menyalin atau copy, dan paste atau menempel. Jadi ikuti terus video ini untuk mempelajari dasar-dasar bekerja menggunakan teks di Word. Yang pertama adalah menggunakan insert. Untuk menambahkan teks, teman harus paham posisi kursor ya. Jadi insert di sini ditandai dengan garis tegak lurus yang berkedip ini, berupa garis vertikal yang berkedip dalam dokumen teman sinau ini menunjukkan posisi di mana teman sinau dapat mulai memasukkan teks pada halaman. Teman sinau juga dapat menggunakan titik penyisipan dengan berbagai cara. Dari dokumen kosong, ketika sebuah dokumen kosong yang baru ini sudah terbuka, titik kursor ini akan muncul di sudut kiri atas halaman paling atas ya. Jadi jika teman sinau ingin, teman sinau dapat mulai mengetik dari lokasi ini. Kemudian yang perlu dipahami adalah bagaimana menambahkan spasi. Tekan spasi pada keyboard untuk menambahkan spasi setelah kata atau di antara teks. Langsung praktek saja ya. Sebagai contoh kita ketikkan kata belajar di belajar komputer di Sinau Otodidak. Sekarang kita coba menambahkan spasi. Untuk menambahkan spasi, tekan spasi pada tombol keyboard. Maka setelah kata atau diantara teks itu akan bergeser satu spasi. Lalu bagaimana untuk berpindah baris satu paragraf ya? Dari satu paragraf ke paragraf lain. Ini teman sinau dapat menekan enter. Jadi kita anggap saja kalimat ini adalah sebuah paragraf dan kita akan berpindah ke paragraf berikutnya. Maka adalah caranya tekan enter pada tombol keyboard, maka titik kursor ini akan bergeser ke baris paragraf berikutnya ya. Atau juga teman sinau dapat melakukan penempatan kursor ini secara manual. Jadi setelah teman sinau mulai mengetik, teman sinau dapat menggunakan mouse untuk memindahkan titik kursor ini ke tempat tertentu dalam dokumen teman sinau. Jadi cukup klik lokasi di mana teks yang akan ditempatkan. Selanjutnya teman sinau juga dapat memanfaatkan tombol panah pada keyboard. Jadi teman sinau dapat menggunakan tombol pada keyboard ini untuk memindahkan titik kursor. Bisa diklik panah ke kiri, ke kanan, atau bergerak di antara karakter yang berdekatan pada baris yang sama. Nah, sedangkan panah ke atas dan ke bawah ini untuk bergerak di antara garis paragraf ya.
Nah, agar lebih cepat teman sinau dapat menekan tombol kontrol CTRL plus panah kiri atau CTRL plus kanan agar dapat lebih cepat bergerak di antara seluruh kata-kata yang sudah ada. Kalau pengen lebih cepat lagi, teman sinau dapat mengklik 2 kali mouse setelah titik lokasi yang ditentukan sudah pada posisi. Jadi teman sinau memposisikan kursor pada kata yang akan diedit atau ditambahkan, klik mouse sebanyak 2 kali. Ini akan lebih cepat. Terus bagaimana cara memilih teks atau drag ya istilahnya. Jadi pemilihan teks ini gunanya untuk apa? Ini nanti dapat kita manfaatkan untuk memindahkan atau kita dapat memformat teks. Memformat teks ya. Jadi teman-teman sinau harus memilihnya untuk memformat ini. Jadi untuk kondisi teks tertentu itu terkadang berbeda formatnya. Nah, ini perlu dilakukan penyorotan atau kita memilih teksnya ya, yang mana yang akan diformat sesuai dengan kebutuhan. Caranya adalah untuk melakukan ini, klik dan tarik mouse teman sinau di atas teks. Jadi klik dan ditahan, tarik mouse sampai teks yang dikehendaki, kemudian lepaskan mouse, maka akan muncul sebuah kotak yang tersorot yang akan muncul di atas teks yang dipilih tadi. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika teman sinau memilih teks atau gambar di Word, maka toolbar yang melayang disertai shortcut perintah akan muncul. Nah, jika toolbar tidak segera muncul, coba layangkan ini ya, arahkan mouse ini di atas bagian yang diseleksi, maka akan muncul apakah kita akan memformat teks bold atau miring atau bergaris bawah, memberi warna. Nah, di sini ada contoh-contohnya untuk memberi style pada pemformatan teks. Terus bagaimana cara memilih beberapa baris teks? Untuk memilih beberapa baris teks, yang pertama pindahkan pointer mouse ke kiri dari setiap baris sehingga menjadi panah miring kanan seperti ini ya. Kemudian klik mouse, maka barisnya akan terseleksi atau terpilih. Untuk memilih beberapa baris, klik dan tarik mouse ke atas lalu ke bawah. Terus untuk memilih semua teks dalam dokumen teman sinau, pilih perintah select pada tab home, lalu klik select all. Atau teman sinau juga dapat menekan tombol keyboard Ctrl A, Ctrl plus A atau CTRL plus A ya pada keyboard teman sinau. Atau bisa juga pilih shortcut yang lainnya, mengklik 2 kali untuk memilih kata dan klik 3 kali untuk memilih seluruh kalimat atau paragraf. Jadi kalau mau pilih kata, klik 2 kali. Kalau mau pilih satu paragraf, klik 3 kali. Terus bagaimana caranya menghapus teks? Ada beberapa cara untuk menghapus teks atau delete atau remove atau menghapus teks ya. Untuk menghapus teks di sebelah kiri titik kursor ini, tekan tombol backstick pada keyboard teman sinau.
backspace pada keyboard teman sinau, backspace lagi. Nah, untuk menghapus tag yang di sebelah kanan, titik kursor ini tekan tombol delete pada keyboard teman sinau, atau juga dapat memilih teks disorot, kemudian tekan tombol del. Jika teman sinau memilih teks dan mulai mengetik, maka teks yang dipilih secara otomatis akan dihapus dan diganti dengan teks yang baru. Selanjutnya, bagaimana cara menyalin dan memindahkan teks. Word memungkinkan teman sinau untuk menyalin teks yang sudah ada di dokumen dan menempelkan atau paste di tempat yang lain. Fitur ini digunakan untuk menghemat pengetikan ya, karena banyak waktu dan tenaga untuk mengetik ulang. Jadi kita bisa pilih select, kemudian kita copy dan kita tempel jika kata-kata yang dalam tag itu adalah sama. Jadi kita manfaatkan fitur cut dan paste ya, atau juga drag and drop. Jadi di drag, drop, tempel. Sekarang kita coba praktek menyalin dan menempelkan teks. Yang pertama, pilih teks yang akan disalin, kita sorot, kemudian kita klik perintah copy pada tab home, atau teman sinau agar lebih cepat dapat menekan tombol Ctrl C pada keyboard, ketika Ctrl C pada keyboard, kemudian tempatkan pada titik kursor di mana teman sinau ingin meletakkan teks yang akan ditempel. Jadi diletakkan di sini, kemudian klik perintah paste pada tab home, atau juga dapat menekan tombol keyboard Ctrl plus V ya. Itu adalah cut dan paste teks. Sekarang bagaimana jika kita ingin memotong atau cut? Itu tadi untuk copy dan paste. Sekarang bagaimana cara memotong dan menempel atau cut and paste? Pilih teks yang ingin dipotong, kita sorot lagi, kemudian kita klik perintah cut pada tab home, atau teman sinau juga dapat menekan Ctrl plus X, jadi Ctrl plus X pada keyboard teman sinau. Jadi kalau memotong itu teksnya yang semula diletakkan di situ akan hilang. Kemudian tempatkan di titik kursor yang akan diletakkan. Kemudian untuk memindahnya, klik perintah paste pada tab home, atau teman sinau juga dapat menekan tombol Ctrl V, Ctrl plus V pada keyboard teman sinau. Gampang ya. Maka teks akan muncul atau berpindah dari titik semula ke titik akhir ini. Selanjutnya teman sinau juga dapat memotong, menyalin dan menempel dengan mengklik kanan dokumen teman sinau, kemudian memilih tindakan yang diinginkan dari menu drop down. Jadi bila teman sinau menggunakan metode ini untuk menyisipkan, teman sinau dapat memilih dari 3 pilihan bagaimanakah teks akan diformat: keep source formatting, merge formatting, atau keep text only.
Jadi teman sinau dapat mengarahkan mouse di atas masing-masing ikon ini untuk melihat apa yang akan terlihat seperti sebelum teman sinau memilihnya. Yang pertama, pilih teks yang ingin dipindah. Kemudian klik dan drag teks ke lokasi di mana teman sinau ingin itu muncul. Maka sebuah persegi panjang kecil akan muncul di bawah panah yang menunjukkan bahwa teman sinau sedang menggerakkan teks. Kemudian lepaskan mouse dan teks akan muncul di posisi terakhir mouse dilepaskan. Jika teks tidak muncul di lokasi yang tepat, maka teman sinau juga dapat menekan tombol enter pada keyboard untuk memindahkan teks ke baris baru. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan undo dan redo? Ini gampang sekali. Jadi teman sinau untuk bekerja itu kadang-kadang kan kita ada kesalahan atau kekeliruan dalam membuat dokumen, baik itu sengaja, kalau sengaja tidak mungkin ya. Jadi secara tidak sengaja kita menghapus beberapa teks atau kita menambahkan teks yang seharusnya tidak perlu kita masukkan. Nah, untuk kasus seperti ini kita memanfaatkan undo dan redo. Jadi teman sinau tidak perlu mengetik ulang semua yang sudah kita kerjakan atau sudah terhapus. Jadi untuk mengembalikan ke posisi sebelumnya, satu langkah sebelumnya, maka lakukan undo. Ini bisa kita undo secara berurutan, dari mulai terakhir dikerjakan, maju selangkah sampai berhenti di posisi yang diharapkan. Jadi intinya ini untuk membatalkan tindakan terakhir teman sinau ketika teman sinau membuat sebuah kesalahan. Untuk melakukan hal ini adalah cari dan pilih perintah undo pada quick access toolbar, atau teman sinau juga dapat menekan tombol Ctrl plus Z pada keyboard. Teman sinau dapat terus menggunakan perintah ini untuk membatalkan beberapa perubahan secara berturut-turut ya, jadi bersambung terus itu bisa. Sebaliknya untuk perintah redo itu memungkinkan teman sinau untuk membalikkan undo terakhir. Jadi teman sinau juga dapat mengakses perintah ini dengan menekan Ctrl plus Y pada keyboard teman sinau. Terus bagaimana cara kita menyisipkan simbol? Jadi jika teman sinau ingin memasukkan karakter yang tidak biasa, yang tidak ada pada keyboard teman sinau, seperti simbol merek dagang atau simbol yang unik, teman sinau biasanya dapat menemukannya dengan perintah simbol ya. Nah, posisinya tempatkan dulu kursor di mana teman sinau ingin meletakkan simbol, itu akan muncul. Kemudian klik tab insert. Nah, ini ya. Kemudian cari dan pilih perintah simbol. Kemudian pilih simbol yang diinginkan dari menu drop down ini. Jika teman sinau tidak melihat yang sesuai dengan kebutuhan, bisa pilih more symbol. Nah, maka simbol akan muncul dalam dokumen. Nah, gitu ya kira-kira. Untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk waktu mendatang saya akan membahas lebih jauh tentang Microsoft Word. Jika selesai sampai ke tingkat terampil, maka saya akan lanjutkan ke materi
Microsoft Excel, selanjutnya Microsoft PowerPoint, dan mungkin sedikit MS Access. Jika sudah selesai, mungkin kita akan bergerak ke aplikasi-aplikasi yang lain yang sering digunakan khususnya di dunia pendidikan maupun di perkantoran. Jadi ikuti terus channel Sinau Otodidak untuk menerima update-update tutorial yang terbaru.